Perkenalkan, nama saya Nardianus Agung, NIM 2103 030100, kelas 1C, semester 1, prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Pada video kali ini, saya ingin menjelas buku Dasar-Dasar Ilmu Politik, yaitu pada bab 4 mengenai demokrasi. Ada beberapa konsep mengenai demokrasi itu sendiri. Yang pertama, demokrasi konstitusional. Sejarah perkembangan demokrasi konstitusional abad ke-19, negara hukum klasik, demokrasi konstitusional abad ke-20, perkembangan demokrasi Asia, Pakistan, dan Indonesia. Lalu, mengenai konsep demokrasi, tentu kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Lalu, bagaimana mengenai perkembangan demokrasi itu sendiri? Sejarah perkembangan demokrasi, pada permulaan pertumbuhan demokrasi sudah mencakupi beberapa asas beserta nilai yang diwariskan kepadanya, di mana dimulai dari masa lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi. Dari kebudayaan Yunani kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dapat dihasilkan oleh aliran reformasi beserta perang-perang agama yang menyusulnya. Sistem demokrasi yang terdapat di negara atau kota city state Yunani kuno pada abad ke-6 sampai abad ke-3 sebelum Masehi merupakan sebuah demokrasi langsung, di mana suatu bentuk pemerintahan yang terdapat hak untuk pembuatan keputusan-keputusan politik yang dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani yaitu demokrasi yang dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana dan sekitarnya. Kekuatan-kekuatan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, yang hanya merupakan bagian kecil saja dari penduduk. Sedangkan untuk mayoritas yang terdiri atas budak belain dan pedagang asing tidak berlakunya di dalam negara modern demokrasi yang tidak lagi bersifat langsung, tetapi demokrasi berdasarkan perwakilan. Gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan hilang dari muka dunia barat waktu bangsa Romawi yang sedikit banyak masih kenal kebudayaan Yunani yang dikalahkan oleh suku bangsa Eropa Barat dan benua Eropa yang memasuki abad pertengahan. Sedangkan masyarakat abad pertengahan ini dapat dicirikan oleh sebuah struktur sosial yang feodal. Hubungan antara vassal dan rakyat, yang kehidupan sosial beserta spiritualnya yang dikuasai oleh para paus dan pejabat agama lainnya, di mana kehidupan politiknya ditandai perbuatan kekuasaan antara para bangsawan satu sama lain. Dilihat dari sudut pandang perkembangan demokrasi, di mana abad pertengahan menghasilkan sebuah dokumen yang sangat penting, yaitu mengenai Karta atau Piagam Besar.
Sedangkan pengertian mengenai karta sendiri merupakan semi kontrak antara beberapa bangsawan dan Raja John dari Inggris, di mana pertama kalinya seorang raja yang berkuasa mengikatkan dirinya untuk mengikuti dan menjamini beberapa hak dan privilege dari bawahannya sebagai imbalan untuk penyerahan sebuah dana bagi keperluan perang dan sebagainya. Walaupun piagam ini lahir dalam suasana feodal dan tidak berlaku untuk rakyat jelata, namun dianggap sebagai tonggak dalam perkembangan gagasan demokrasi. Yang kedua, demokrasi konstitusional abad ke-19 negara hukum klasik. Sebagai akibat dari keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak politik itu sendiri secara efektif, timbullah sebuah gagasan cara terbaik untuk membarasi kekuasaan pemerintahan ialah dengan suatu konstitusi. Yang bersifat naskah. Konstitusi ini dapat menjamin hak-hak politik dan dapat menyelenggarakan pembagian kekuasaan negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan eksekutif dapat dibagi oleh kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Dan gagasan ini dinamakan konstitusionalisme, sedangkan negara yang menganut gagasan ini dinamakan konstitusional. Konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk terhadap beberapa pembatasan yang dimaksudkan untuk membawa beberapa jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak salah gunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Di dalam gagasan konstitusionalisme atau undang-undang dasar tidak hanya suatu dokumen yang dapat mencerminkan pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga kenegaraan seperti antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, atau hanya merupakan suatu yang dapat diubah atau diganti. Sesudah berubah, pandangan ini antara lain dianut oleh Uni Soviet yang menolak gagasan konstitusionalisme. Tetapi dalam gagasan konstitusionalisme ini, di mana Undang-Undang Dasar dipandang sebagai suatu lembaga yang mempunyai fungsi khusus, yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintahan di suatu pihak, dan di pihak lain dapat menjamin hak-hak asasi warga negaranya. Undang-Undang Dasar juga dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat pemerintah sekalipun yang sesuai dengan dalil. Demokrasi konstitusional abad ke-20. Abad ke-20 terutama sesudah Perang Dunia Kedua, di mana telah terjadi perubahan-perubahan sosial dan ekonomi yang sangat besar. Perubahan-perubahan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena banyaknya kecaman-kecaman terhadap akses dalam industrialisasi dan sistem kapitalis, dan tersebarnya pahaman sosialisme yang menginginkan pembagian kekayaan secara merata, serta beberapa kemenangan dari beberapa partai sosial di Eropa seperti Swedia, dan pengaruh aliran ekonomi yang dipelopori ahli ekonomi Inggris John Marit, yaitu pada tahun 1883 sampai 1946.
perkembangan demokrasi di Asia, Pakistan, dan Indonesia. Sesudah berakhirnya Perang Dunia Kedua, muncul pula beberapa negara di Asia dan Afrika. Walaupun negara baru itu banyak perbedaan antara satu sama lain, baik mengenai kebudayaan, geografisnya, maupun perkembangan sejarahnya, tetapi pada hakikatnya semua negara itu pasti menghadapi suatu persoalan yang sama, yaitu bagaimana mengubah suatu masyarakat agraris yang banyak tradisionalnya dan susunan masyarakat juga berlapis, serta tingkat ekonominya rendah menjadi suatu negara yang modern yang tingkat ekonominya lebih tinggi dan sesuai dengan rising expectations dan rakyatnya. Untuk sebuah usaha ini perlu disusun suatu sistem politik yang stabil serta dinamis, aparatur administrasi yang efisien serta aparatur yang efektif. Sekian penjelasan dari saya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih.